Saya lihat adik-adik kita sekarang ini pemain TikTok. Kok tidak punya rasa sabar? Sedikit-sedikit gampang kok mengamuk. Masyarakat kita itu saya lihat sekarang seperti daun kering. Coba lihat itu daun kering. Gampang dikumpul, berisik, gampang dibakar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa guru-guru kita yang hadir di malam ini, terkhusus ibu saya Hajah Siti Maang yang membesarkan dan mendidik saya. Di tengah-tengah kita ada kakak sepupu saya namanya Haji Nur Haida. Waktu saya SD, beliau kasih pinjam saya satu mata lampu di rumah saya. Karena waktu itu listrik masih susah. Bapak Ibu tahu, ibu saya pernah mendaftar pembantu waktu dibangun PLN Bakaru. Tapi ini kakak sepupu saya yang marah. Daftar pembantu rumah untuk masak-masak karena bapak saya merantau. Supaya dapat duit, rumahnya kakak sepupu saya ini Nur Haida kosong karena suaminya camat. Maka kita tinggal di rumahnya, lalu rumah saya dikontrakkan. Yang kontrak rumah itu bidan orang Toraja. Saya pernah jual jalan kote. Waktu itu es lilin di sebelah kanan saya, jalan kote di sebelah kiri. Di kampung setiap 17 Agustus ada lomba olahraga yang satu kecamatan dikumpulkan. Dan pada saat itu dikumpul di desa namanya Desa Rajang. Saya jual es lilin musim hujan. Mana laku? Saya ingat waktu itu saya jalan kaki. Desa Rajang ke kampung saya, Desa Bungi, itu bukan aspal tanahnya, tapi batu cadas. Saya menangis dalam perjalanan. Saya SD. Saya menangis dalam perjalanan. Apa yang saya pikirkan? Tidak ada saya bawa kedua mamaku. Tidak laku jalan koteku, tidak laku es lilinku. Saya jalan kaki. Saya tidak mau balik ke belakang kalau ada motor karena saya takut kecewa. Nanti saya berharap dibonceng, ternyata tidak. Apa yang terjadi? Lewat Pak Cambang, kakak ipar dari kakak Nur Haida, sekarang tinggal di Tarakan. Ada mobilnya Honda tua. Dia singgah mengambil saya dan saya bawa itu es namanya Tante Indar. Tapi saya selalu jaga salat saya. Saya pernah masuk ruang kelas kuliah di Sospol PIS 3 lantai 2 207. Saya keluar, dia tunjuk kak teman seniorku. Nah bilang, kau cakar terus kau pakai, tidak malu kau itu. Saya tidak marah dan saya tidak dendam. Ya Allah, panjangkan umurku supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, sekarang itu orang setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah jadi tukang cuci. Naik sepeda saya dari Jalan Harimau, pergi di kompleks ID Antang, pakai sepeda BMX, sepedanya sepupuku orang Lasape. Saya berangkat pagi-pagi hari Ahad. Tahu kan kompleks ID Antang? Saya mencuci pagi-pagi, saya tunggu sampai kering, sore saya setrika, selesai setrika, saya naik sepeda lagi ke Jalan Beringin. Ada sepupuku di situ pegawai PU, namanya Pak Hamzah. Istrinya sepupu saya namanya Singar. Saya pergi apa? Ngajar ngaji.
Tapi saya selalu jaga salat saya. Nabi lebih susah hidupnya dari saya. Saya masih lihat bapakku, tapi saya tidak bisa dilihat. Tapi saya bangunkan masjid. Di kampung saya namanya Masjid Bani Abdul Latif. Sayang sekali dia tidak sempat melihat, saya bangunkan. Sebagai rasa sayang saya kepada bapak saya bangunkan istrinya masjid. Saya kasih nama Masjid Haja Sitimang. Ibu saya ini petarung. Dulu kalau ada pengantin, kerjanya cuci piring. Kalau ada orkes, ngintip, buka-buka saja gorden dilihat. Basah semua dasternya dan saya ada di sampingnya. Tapi hidup saya tidak lebih susah dari Rasulullah. Rasulullah belum lahir sudah tidak ada bapaknya. Baru 4 hari diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun meninggal lagi. Bawa kembali ke Mekah. 6 tahun meninggal ibunya. Saya yakin tidak ada mungkin di sini usia 6 tahun sudah yatim piatu. Rasul yatim piatu usia 6 tahun. Nabi diusir dari kampungnya. Nabi pernah Hasan Hussein cucu beliau pucat. Kenapa? 3 hari tidak ketemu makanan roti, hanya minum air dan beberapa kurma. Tapi sampai detik ini tidak pernah kita dengar Nabi galau. Sampai detik ini tidak pernah kita dengar Nabi banyak utangnya. Sampai detik ini kita tidak pernah Nabi pinjol. Padahal beliau miskin. Apa rahasianya? Karena selalu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu kita banyak ekonomi kita susah. Saya tahu yang hadir di sini lebih banyak orang susah daripada orang kaya. Dan itulah kelebihan kita orang kaya. Itulah kelebihan kita orang miskin. Mau datang dengar seperti ini. Orang kaya mana mau datang seperti ini. Mungkin ada yang datang karena berharap kadominya. Wajar karena kita miskin. Tapi jangan menghilangkan cintamu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya malam ini saya sebut persembahan cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan kita yang hadir, Allah tahu banyak dosa kita. Allah tahu banyak kita nipu. Tapi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berapa dosa kita? Umar bin Khattab pernah mau membunuh Rasulullah. Khalid bin Walid pernah perang dengan Nabi di perang Uhud. Tapi beliau-beliau itulah orang yang dijanji surga oleh Allah. Dan saya yakin tidak ada di sini yang benci kepada Rasul. Tidak ada yang pernah ada niatnya mau membunuh Nabi. Mungkin ada dosa kita karena kita terpaksa melakukannya karena kita miskin. Mungkin ada di antara kita terpaksa bohong karena kita susah duit. Tapi demi Allah, kalian sabar, kalian lebih mulia di sisi Allah daripada yang mentereng kekayaannya tapi nipu rakyat dan mencuri uang rakyat. Tangkalinge madeceng. Taruh ni kasiasi. Tapi ajak tapakatuna eleta. Pasami kate kasiasi. Tapi tiak ko balukkangi harga dirinu. Tanamkan ini adik-adik sekalian. Saya dulu dek, waktu itu belum kenal namanya bully. Tadi saya kesini, saya lihat bus. Saya ingat lagi waktu saya sekolah. Pipos dan Sinar Wahyu. Waktu itu dari Bungi ke Makassar, sewa bus 5.000. Tidak ada uang. Saya cuma punya 2.000. Berdiri saya Pak. 6 jam di atas bus berdiri malam. Saya pulang kadang-kala meminta pembayaran. Itu sama adik saya Lukman. Niat mau minta SPP pembayaran. Padahal waktu itu SPP saya 92.000 di Unhas. Saya miskin Bu, tapi saya kuat sekolah. Di IAIN pembayaranku 60.000. Mau pulang minta pembayaran. Saya buka penutup nasi.
Bapakku cuma makan nasi dan garam. Saya bilang sama adekku Lukman, yang mau kau bilang membayar ki, biar kau bilang membayar, kasih pusing saja orang tua, ndak ada uangnya. Maka kau nak, dek, libur kak, pulang. Tapi saya sekolah, saya tidak mau ganggu orang. Saya dedek merasakan itu bagaimana ngepel. Dipel rumahnya orang Bugis bilang masa romase. Dipel rumahnya orang, lewat anaknya yang kita punya rumah, yang punya rumah, pakai sepatu lewat. Tapi kita tidak marah, apa boleh buat, itu nasib tak miskin. Tapi bengar bos, adik-adikku yang susah hidupmu. Bilang kau sama mereka, jangan kau lihat kak sekarang, tunggu tahun yang akan datang. Saya sekolah di SMA 4, jalan kaki bos dari Jalan Harimau. Si mau kok. Ada sekampung saya di sini, saya tidak sekeluarga tapi seperti adik saya, namanya Firdaus. Bapaknya bilang, saya kasih sekolah kok tapi tinggal kok sama Ladase. Nama aku Ladase tuh. Di YouTube gitu Das Atlanti. Akhirnya dia sekolah. Alhamdulillah, ini Firdaus bapaknya kaya. Dialah yang bawa beras, bawa telur, bawa susu. Dan hebatnya lagi, kalau dia sudah sampai dari kampung, nah simpan semua itu bekalnya, baru dia pergi berorganisasi. Saya yang habisi bekalnya. Ada di sini, hadir juga di sini. Apa resepnya? Jangan kau sangka buruk kepada Allah. Baca itu Asmaul Husna. Tidak ada itu nama Tuhan, nama bakar rumah, nama yang maha kasih susah pikiran. Tidak ada itu. Semua nama Allah, Allah baik, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Tapi mesti kau diuji dulu. Sabar saja. Tidak mungkin penderitaan tidak ada akhirnya. Ibu-ibu, Pak, kalau malam sekali mi gelap, gelap sekali mi malam, itu artinya mau apa? Mau mi pagi. Iya toh? Semakin gelap malam, berarti sudah mau dekat pagi. Kalau semakin gelap, semakin parah hidupmu, semakin susah hidupmu, berarti sudah dekat dengan kesenangan. Tapi yang penting, jangan kau ganggu orang. Nah saya baik Ustadz, tidak pernah kaganggu orang, tidak pernah kasih rugi orang. Siapa kau bos? Kurang apa mulianya Nabi? Kurang apa mulia ahlaknya Rasul? Tidak pernah diganggu, tidak pernah ganggu orang, tidak pernah bicara kotor, tidak pernah ngambil barangnya orang. Apa dia tidak pernah dicuci? Diuji hidupnya, penuh dengan penderitaan. Bedanya, kalau Nabi sedikit-sedikit, masalahnya sedikit-sedikit beliau berdoa. Masalahnya sedikit-sedikit bangun berdoa. Kalau kita sedikit-sedikit mengeluh. Berdoa pagi, mau dikasih malam, baru dia pakai kepala talang. Maka dedek, kalau kau susah hidupmu, jangan kau selalu di TikTok. Kalau susah hidupmu, jangan kau kasar ngomong. Kalau susah hidupmu, jangan kau sangka buruk. Kenapa Tuhan kasih begini kak? Saya tidak mau cerita orang lain. Saya selalu mengambil pelajaran dalam diri saya. Nu tahu ngasih gitu? 2014 pernah tuh nggak mau jadi wali kota? Ya toh? Dan tuh kau ketawa. Dikalah kok tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Tapi Allah tahu. Waktu itu saya sangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kenapa dibeta? Nah saya berdoa, saya berbaik, saya tidak ganggu orang. Pak Tamsil Lindrung Ustadz baik. Kenapa? Allah tahu, dah saat jamu kau jadi pejabat. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau siapa kerja, siapa. Sekarang saya jadi ustadz, mereka semua yang hormat sama saya.